Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Agus Umar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Minggu 21 April 2024. Survei terhadap kinerja Presiden Jokowi sampai detik ini, pasca dihujat-hujat, dihina-hinakan, terus disudutkan oleh kubunya 03 khususnya, oleh elit-elit PDIP, oleh Hasto, dan juga oleh kubunya 01, ternyata tidak menggoyahkan kepuasan publik kepada sosok Presiden Joko Widodo. Terbukti dari survei indikator terbaru mengatakan bahwa kepuasan publik terhadap kepemimpinan Pak Jokowi sampai detik ini masih sebesar 77,2%, atau sekitar 80% kurang sedikit lah, ya. Ini makanya siapapun yang hari ini terus menghujat-hujat Presiden Jokowi itu secara politik tidak akan menguntungkan sama sekali. Bahkan yang terjadi sebaliknya akan membuat siapapun mereka terjungkal secara politik. Tidak percaya ya terus-terusin aja, silakan. Dan ini sudah saya ingatkan jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelum musim kampanye politik bahkan. Nggak percaya. Ini perlu dicatat nih ya, untuk elit-elit PDIP, juga relawan-relawan 03 itu yang terus-terusan menghamburkan peluru kebencian, permusuhannya kepada Pak Jokowi dulu pasca deklarasi Ganjar Mahfud. Tak ingatkan nggak mau, nanti hancur kalian, jago kalian. Nggak percaya, ya akhirnya betul terjadi. Ya bukan persoalan saya pintar atau tidak, tapi itu kan dasar sekali, mendasar sekali. Semua orang tahu itu, bahwa orang yang masih dicinta oleh banyak orang mau dilawan. Ya jungkel sendiri. Saya gambarkan ibarat Anda melempari tembok yang begitu tebal dan kuat, maka bukan temboknya yang rubuh, tapi justru batu yang Anda gunakan untuk melempar itu akan balik. Balik, tahu nggak? Jadi bumerang, akan menghantam Anda sendiri, mantul ke Anda sendiri. Ini saya baca ya. Survei indikator kepuasan ke Jokowi 77,2%, masih ajeg, stagnan ya kepuasannya. Ini baru nih, diangkat dari Minggu 21 April 2024. Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait penegakan hukum sengketa Pilpres yang berjalan di Mahkamah Konstitusi hingga isu terkini seusai pemilu. Indikator menemukan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 77,2%. Adapun survei ini dilakukan kepada 1.201 responden melalui metode Random Digit Dialing atau RDD. Target populasi survei ini ialah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler, sekitar 83% dari total populasi nasional. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling dikatakan wawancara melalui telepon oleh pewawancara yang dilatih. Kalau survei tatap muka kita menemukan beberapa kali itu approval rating presiden itu di atas 80%. Tetapi dalam survei telepon kita nggak pernah menemukan approval rating presiden sampai 80%, paling tinggi 78%. Itu pas sehari sebelum pemilu, itu paling tinggi, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam tayangan konferensi pers hari Minggu ini. Tetapi kalau kita lihat approval rating presiden by phone, data tren survei itu di survei terakhir kami, pada awal April ini sekitar 77,2%, kata Burhanuddin. Ia mengatakan temuan itu berbeda tipis dengan hasil yang diumumkan oleh LSI beberapa waktu lalu. Ia menyebut ada sekitar
sedikit penurunan hasil kinerja Jokowi jika dibandingkan dengan temuan sebelum Pilpres berlangsung. Sebelum Pilpres, dari 78% ke 76% di pertengahan Februari. Tetapi di bulan awal April itu ada sedikit peningkatan, tetapi kita cenderung mengatakan stagnan ya. Artinya apa? Isu bansos, isu presiden cawe-cawe campur tangan tidak adil curang dalam Pilpres kemarin, sampai juga kemudian di sidang Mahkamah Konstitusi yang membabi buta itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap kepuasan publik, tidak sanggup mempengaruhi kepercayaan publik kepada Pak Jokowi. Tahu Hasto, dengerin tuh. Jangan tuh bahasa apa sampean sih wani-wani ini merendahkan, menghinakan, mencaci maki Pak Jokowi dan keluarganya. Hati-hati sampean. Pak Jokowi masih didukung oleh hampir 80%. Sampean macam-macam aja takut dosa we. Iya saya ingatkan ini. Betul. Lo sampean siapa sih? Hanya sekjen sebuah partai kok kemakinnya kemilitake orang nganggo ukuran. Hati-hati Rika Kang Hasto terkait nage sebenarnya maning hati-hati sampean. Kendati demikian, Burhanuddin menyebut angka 77,2% tak bisa dianggap kecil di tengah isu ekonomi hingga politik yang menargetkan presiden. Betul. Berpisah jalannya PDIP dengan Jokowi lanjutnya dianggap tak mempengaruhi tingkat kinerja presiden di mata rakyat. Iya, itu dia. Artinya provokasi yang dilakukan oleh elit-elit PDIP termasuk Hasto itu nggak pengaruh sama sekali. Justru kalau ini nggak pengaruh, maka yang terjadi akan menjadi bumerang, akan balik kepada PDIP sendiri. Apa buktinya? Pilpres 2024, jago kalian jengkelang wandane 16%. Ingin bukti lagi besok pilkada langsung, ya. Ingin bukti lagi bahwa semua yang Anda perbuat kepada Presiden Jokowi itu pasti akan dibayar mahal oleh publik, oleh warga masyarakat yang mencintai Presiden. Besok pilkada langsung, kalau ingin kepuasan yang maksimal atas pengaruh buruk kepada partai Anda, PDIP, dan jago-jago Anda di pilkada besok. Iya, catat nih saya ngomong hari ini. Kalau Anda tidak puas dengan kekalahan yang dialami oleh Ganjar Mahfud kemarin, jengkelang wandane 16%, sekian, besok tambahi ketidakpuasan, kepuasan Anda dalam kekalahan. Pilkada ya, baik pilgub maupun pilbub, pilwakot pil wali kota ya, akhir tahun ini kalau nggak salah sekitar November. Buktikan Anda akan semakin menambah daftar panjang tingkat bumerang dan kekecewaan publik kepada jago-jago Anda, khususnya untuk elit PDIP ini ya. Ini catat nih seluruh warga negara Indonesia yang besok akan yang di pilkada besok serentak itu ada jago atau calon bupati atau calon wali kota, calon gubernur dari PDIP. Kita catat ya, kita lihat. Bok dikirain bohong kalau nggak percaya bahwa seluruh perbuatan jahat, seluruh perbuatan buruk itu pasti akan kembali kepada yang berbuat. Kita lihat besok ya. Oke, itu aja ya informasi yang saya sampaikan pada minggu sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, siapapun. Ya, bahwa setiap perbuatan baik ada buahnya dan perbuatan buruk juga ada buahnya. Buahnya ya sesuai dengan perbuatannya, baik ya berbuah baik, buruk ya berbuat buruk. Anda menghantam orang benar, ya Anda akan dihantam sendiri oleh sebagai sebuah karma, semalakama, sebagai sebuah balasan bumerang yang akan Anda nikmati. Anda sudah merasakan hasilnya gara-gara menghujat terus, menghantam terus Pak Jokowi. Ganjar Mahfud geludak, kalah telak. Anda terus-terusan melakukan itu, maka Anda akan melihat besok calon-calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dari PDIP pada pilkada serentak.
akhir tahun ini. Kita akan lihat seperti apakah. Kalau Anda nggak percaya, kita saksikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.